Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Reni Atesti dari kelas 2A Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim, kemudian cara membuatnya dan beberapa manfaat dari ekoenzim itu sendiri. Yang pertama adalah kita mengenal apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami yang serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, baik gula merah, kemudian sayur atau buah-buahan, di mana kulit atau beberapa potongan dari sayur atau buah itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah air. Air ini bisa dari air keran, air hujan, air buangan AC, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa ekoenzim itu dibuat? Nah, yang pertama adalah 60% sampah terbuang 60% sampah itu terbuang di TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, sampah yang berada di sana itu adalah merupakan sampah organik yang kemudian sampah tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau busuk dan lain hal sebagainya. Kemudian juga mengurangi tingkat daur ulang plastik dan meningkatkan resiko ledakan di TPA tersebut. Dan juga sampah tersebut akan menumpuk dan kemudian akan mengeluarkan gas, yaitu bernama gas metana. Nah, gas metana ini sendiri adalah salah satu gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, kemudian ada produk yang sering kita gunakan di setiap harinya, itu banyak yang dari bahan kimia sintesis yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Kemudian kesimpulannya, dengan kita membuat ekoenzim ini bermanfaat atau berguna untuk mengurangi produk limbah kimia dan sampah plastik. Jadi ekoenzim ini sangat bermanfaat lah untuk lingkungan, untuk manusia, karena mengurangi sampah tersebut. Kemudian bagaimana cara membuat ekoenzim ini sendiri? Nah, pertama yang harus kita lakukan dalam membuat ekoenzim tersebut adalah yang pertama, yang pasti kita harus mempersiapkan bahan-bahan pembuatan ekoenzim. Itu ada 3, yaitu gula, sisa sayur buah dan kulit buah, dan kemudian air. Nah, masing-masing bahan ini bisa ditentukan dengan kilogram atau gram. Kemudian kita mempersiapkan wadahnya untuk 3 bahan tadi. Terus airnya tadi kita menggunakan air. Nah, airnya tuh bisa air apa aja, bisa air keran, air hujan, air buangan AC, air isi ulang, air galon, dan pokoknya air lah. Nah, tadi kan kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya dan juga wadahnya atau tempat untuk membuat ekoenzim tersebut. Kemudian kita masuk ke langkah pembuatannya. Yang pertama adalah bersihkan wadah yang ingin kita gunakan dan sabun atau bahan kimia. Terus kemudian ukur volume wadah. Terus masukkan air bersih maksimum sebanyak 60% dari volume wadah tersebut. Sesudah itu kemudian kita memasukkan gula yang sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Yang ketiga, setelah gula dimasukkan, kemudian kita memasukkan sisa potongan buah atau sayuran, yaitu sebanyak 30% dari berat air. Kemudian kita aduk rata, dan setelah semuanya tercampur dari air, gula merah, dan sisa potongan sayur atau buah-buahan tersebut, kemudian kita tutup rapat dan kita tutup angkat sampai panen. Terus supaya kita mudah untuk mengetahui yang mana punya kita berikan label. Di label tersebut kita memuat tanggal pembuatan dan tanggal panen. Nah, panennya itu selama 90 hari atau selama 3 bulan. Jadi kita menunggu selama 3 bulan itu, dan di minggu pertama itu kita perlahan membuka tutup dari wadah tersebut secara perlahan. Tujuannya untuk mengeluarkan gas yang ada di ekoenzim tersebut, karena kalau misalnya kita nggak
kita tutup botol tersebut, besar kemungkinan akan meledak. Itu. Kemudian lanjut ke manfaat dari ekoenzim. Nah, ekoenzim ini banyak mempunyai manfaat baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, ataupun di pertanian. Nah, ekoenzim bisa sebagai pembersih alami, sebagai cabur cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, kemudian pembersih lantai alami, deterjen dan penumis alami. Nah, ekoenzim juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan diri. Contohnya seperti ekoenzim dicampurkan pada sampo dan sabun mandi. Kemudian sebagai obat kumur-kumur, pengganti odol atau pasta gigi, atau sebagai toner yang campuran krim pada wajah untuk skincarean lah. Nah, selain untuk perawatan diri dan pembersih alami, ekoenzim juga bisa untuk kesehatan. Salah satunya untuk mengatasi berbagai luka, seperti bisa menyembuhkan luka bakar, kemudian tergores kaca atau luka diabetes, atau bisa juga ekoenzim ini dibuat untuk hand sanitizer, detox, dan untuk keperluan kebersihan diri. Nah, kan ekoenzim itu tadi banyak ya manfaatnya. Terus kenapa sih alasan dari ekoenzim tersebut dilihat dari manfaatnya? Alasan dari banyaknya manfaat yang didapat dari ekoenzim adalah karena ekoenzim salah satu cara kita untuk menyelamatkan bumi kita, supaya lingkungan kita bersih, sehat, dan kita pun juga sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, tidak hanya untuk kita tapi makhluk hidup yang lainnya pun merasa nyaman, merasa bersih, merasa sehat. Dibuatnya ekoenzim ini karena untuk menyelamatkan bumi kita, karena di awal pembahasan tadi, karena banyaknya sampah yang berserakan, yang berhamburan, tertumpuk. Nah, sampai pada akhirnya menimbulkan beberapa akibat, yaitu seperti timbul bau yang tidak sedap, bahkan sampai mengeluarkan gas metana tersebut salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, dari situ lah ekoenzim berperan sebagai membantu atau mengurangi sampah yang mengakibatkan beberapa permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, Septiangrini Arneski. Mohon pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.